Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul mengasihi atau mengampuni, minta maaf atau memaafkan. Dalam sehari-hari ini semua kehidupan kita kan? Harusnya mengasihi, kadang-kadang kita perlu mengampuni, kadang-kadang kita perlu minta maaf, kadang-kadang kita perlu memaafkan. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, bentar. Belum sampai sini. Oke. Ya. Sebuah pertanyaan sederhana pagi ini. Ini bukan pertanyaan ayat, bukan. Ya, kalau ayat pasti sudah bisa jawab. Di antara kita semua di ruangan ini, siapa yang tidak pernah bertengkar dengan pasangan, keluarga, teman, atau rekan pelayanan? Tolong angkat tangan. Dari depan sampai ke belakang, termasuk koordinator dan istrinya juga tidak angkat tangan. Termasuk pendeta dan istrinya juga nggak angkat tangan. Termasuk pemusik juga tidak angkat tangan. Ya. Berarti apa? Berarti kita semua pernah bertengkar. Mudah-mudahan tidak sering bertengkar. Pernah bertengkar dengan siapa? Pasangan kita, istri kita, suami kita. Yang dulu waktu pacaran kita kejar-kejar. Yang dulu waktu pacaran kita dengan mudah say sorry atau memaafkan. Dengan keluarga, dengan anak kita, dengan orang tua kita. Bertengkar. Kadang-kadang ada yang bertengkarnya sering banget. Ya. Atau rekan pelayanan. Di mana? Di gereja. Ternyata di gereja itu isinya bukan cuma malaikat. Hello? Bukan cuma malaikat, sekalian. Atau malaikat nggak ada. Ya. Ternyata bertengkar juga, sekalian. Rekan pelayanan. Ya. Nah, kemudian, nah ini kan jawab ya kan, saya rasa tidak ada. Karena memang nggak ada yang angkat tangan. Kadang masalahnya besar, kadang cuma masalah kecil. Masalah sepele. Saudara pernah nggak jalan, terus jatuh? Pernah nggak? Bukan air yang banyak kan, tapi air yang sedikit. Terpleset. Kadang kulit pisang kecil, terpleset. Kadang-kadang kita bertengkar itu cuma karena perkara sepele. Saya pernah dengar cerita orang, saudara juga mungkin pernah dengar, ya. Ada suami istri bertengkar gara-gara odol. Dengar dong? Dengar ya, saya ulang aja ya. Si istri marah sama suaminya. Ini kenapa sih pencet odol sembarangan? Kamu sih bagaimana? Masa pencet odolnya ada aturan? Mesti dari bawah. Set, digulung sampai habis ke atas. Cuman gara-gara odol kalian. Ya. Ada lagi yang setiap kali habis makan istrinya potong pepaya buat suaminya. Sementara suaminya nggak suka pepaya. Ini dia marah-marah. Dia bilang, kenapa mesti pepaya? Oh iya, saya di keluarga saya dulu tiap kali habis makan, mama saya potong pepaya. Jadi sekarang kamu juga mesti makan pepaya. Nggak suka saya. Katanya cinta. Kamu makan pepaya. Bisa naikin dikit, masih bisa nggak? Dikit aja. Ya. Nah, kalau bertengkar itu enak nggak sih? Kok nggak dijawab? Nggak enak. Meskipun waktu bertengkar itu kita menang. Kita menang. Apalagi kita merasa benar. Nggak enak, tetap. Ya. Akhirnya hati jadi nggak enak, suasana jadi dingin. Dan hubungan terasa berat. Di gereja ketemu, nggak mau ngomong. Ogah. Shalom sih shalom tetap. Shalom.
Ini tetap dilebarkan. Hatinya enggak. Di sini enggak ada. Di sana sini. Ya. Nah, hubungan jadi terasa berat. Dan biasanya masalahnya itu bukan lagi soal siapa yang benar atau salah. Tiap kali bertengkar kan isinya itu. Aku benar, kamu salah. Ada seorang yang sudah cukup lanjut usia, dia bilang begini sekalian. Kalau saya bertengkar sama orang lain, pasti orang itu yang salah. Waduh. Dia bilang kalau saya bertengkar sama orang lain, pasti orang itu yang salah. Mana mungkin, sekalian? Mana mungkin? Nah, bukan lagi soal siapa benar siapa salah, tetapi siapa yang harus mengalah duluan. Siapa di sini yang mau mengalah duluan? Tolong angkat tangan. Ada satu, puji Tuhan. Ya, untungnya dia menjadi koordinator Golden Age. Cocok lah. Ya. Siapa yang mau mengalah duluan? Menurut saya, dari pengalaman saya, kebanyakan orang itu tidak mau mengalah duluan. Kenapa? Karena dia merasa dirinya lebih benar. Siapa yang harus minta maaf duluan? Siapa yang mau minta maaf duluan? Tolong angkat tangan. Lagi-lagi ketua GC, puji Tuhan. Ya. Siapa yang harus membuka hati duluan? Gak ada angkat tangan juga. Dia lagi angkat tangan. Ya. Yang lain bagaimana ini? Kita ini udah belajar kasih karunia ini, saya udah hitung-hitung, masuk tahun yang ke-16. Belajar kasih karunia. Belajar tentang Allah yang mengasihi. Para pastor begitu sering berbicara mengenai kasih, Allah kasih, dan kasih. Tapi ternyata hal sekecil ini, saudara ini, seringkali kita belum bisa. Kita bukan cuma udah 16 tahun belajar kasih karunia. Bahkan kita sudah puluhan tahun jadi orang Kristen. Lah, jadi manfaatnya apa dong jadi orang Kristen? Apakah jadi orang Kristen itu hanya sekedar nanti kalau mati masuk surga? Ya itu sudah selesai. Tapi kan nanti, kita hidup di dunia ini berapa puluh tahun? Saya dulu sering merenungkan, aduh kenapa sih begini? Ya, akhirnya karena putus asa, saya bilang, ya sudahlah, memang begitu manusia, mau diapain lagi? Orang lain begitu, kita juga begitu, ya sudah. Walaupun dalam hati kecil saya merasa ini aneh. Mestinya nggak begini. Kenapa? Karena kita mengakui dalam kita ada Kristus. Kok ada Kristus, kok tetap begitu? Aneh kan? Ya. Mudah-mudahan saudara juga bertanya-tanya dalam hati saudara. Mudah-mudahan saudara tidak merasa, udahlah, nggak apa-apalah, memang begitu kok manusia. Puji Tuhan, enggak begitu sekalian. Enggak begitu. Ya. Sudah kalau ikut Tuhan, tadi ada satu lagu, saya lupa persisnya, pokoknya mengatakan ikut pengorbanan dan sebagainya tidak sia-sia. Wah, ikut Yesus itu enggak sia-sia sekalian. Kita mungkin sekarang baru segini. Kenapa? Karena seringkali pengertian kita itu terbatas. Kita 2 minggu lalu saya khotbah mengenai esensi kekristenan. Esensi kekristenan itu adalah tentang hidup. Dan hidup yang berpusatkan kepada Kristus. Kekristenan itu bukan agama, bukan hanya agama yang berpusatkan kepada diri sendiri. Tentang apa yang kita harus buat, tentang apa yang harus kita lakukan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Tapi kekristenan itu adalah hidup yang berpusatkan kepada Kristus. Dan hidup itu kita udah punya. Karena Tuhan mengatakan, aku datang untuk memberikan kepada kamu hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Kelimpahan itu bukan, jangan pikir soal duit, rumah, mobil.
Kelimpahan itu bisa mengenai hidup yang sepenuhnya yang Tuhan beri pada kita, yang membuat kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Tuhan yang bekerja. Kalau agama suruh kita kerja. Agama suruh kita, ayo lakukan, usaha, dan sebagainya. Itu sangat melelahkan, saudara sekalian. Sangat melelahkan. Kita di dunia ini, hidup aja udah susah. Cari duit aja udah nggak gampang. Bina rumah tangga udah nggak gampang. Ngasuh anak udah nggak gampang. Kalau orang tua sudah tua, mesti dirawat, sudah nggak gampang. Itu udah susah, kenapa? Agama tambah menyusahkan. Tapi puji Tuhan, Yesus gak begitu. Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan sama kamu. Jikalau engkau tetap dalam firman-Ku, engkau akan tahu kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itulah firman Tuhan, saudara sekalian. Firman Tuhan. Jadi seharusnya kita makin lama ini makin merdeka. Makin enteng, saudara sekalian. Kali lagi, jangan pernah berpikir lepas dari masalah. Selama hidup, orang tidak mungkin lepas dari masalah. Yesus sudah berkata, hari esok ada kesusahannya. Jadi jangan pernah bilang, Tuhan singkirkan kesusahanku. Tidak usah. Tapi saudara mesti bilang, Tuhan, aku tahu ada banyak kesusahan. Tapi kuatkan aku, Tuhan. Itu doa kita. Ya. Oh, hilang. Ya, oke. Dan sering kali kita berpikir, kenapa harus saya terus yang mengalah? Siapa yang pernah berpikir begitu? Gak usah angkat tangan. Saya tahu tangan sudah terangkat. Saya bisa memantau hatimu. Kenapa saya terus yang mesti ngalah? Kenapa saya terus yang mesti ngalah? Itu kan manusia kan? Apalagi kalau kita merasa benar. Kita salah aja kita masih ngomong begitu. Apalagi kalau kita rasa benar. Kenapa saya terus? Kenapa saya terus, Pak Novi? Kenapa enggak Bapak dong? Pagi ini kita akan belajar sesuatu yang sangat sederhana, tetapi sangat sulit dilakukan. Sangat sulit dilakukan. Mana yang lebih sulit? Jawab. Mengasihi atau mengampuni? Siapa yang mau jawab? Mau jawab dapat sepeda? Tapi sepedanya minta sama Pak Sugi. Jangan sama saya, karena dia yang punya banyak sepeda. Mana lebih sulit? Mengasihi atau mengampuni? Pusing kan jawabnya kan? Ini kalau uji ulangan di sekolah 2 jam, nggak ada jawabannya. Itu kertasnya masih kosong, balikin ke gurunya. Dua-duanya susah, kalian. Mengasihi itu susah. Mengampuni juga susah. Mengasihi atau mengampuni? Minta maaf atau memaafkan? Itu ayatnya. Matius 22 bilang begini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan sepenuh akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama, yang utama dan pertama. Yang kedua, yang sama dengan itu adalah kasih sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bisa nggak kita mengasihi Tuhan dengan seperti itu? Sepenuh hati, segenap jiwa, ya, segenap kekuatanmu. Bisa nggak? Nggak bisa. Manusia itu cuma bisa cintanya duit. Duit. Itu bukan di sini. Di sana sini. Artinya di sana dan di sini. Minta maaf atau memaafkan? Nah, gampang ya.
Kita bertahun orang Kristen yang kita mikirin tentang kuasa Allah, kasih Allah, itu benar semua. Benar semua, nggak ada yang salah. Tapi ternyata hal-hal kayak begini, ini yang kita satu kondisi yang sehari-hari kita hadapi, saudara. Tapi kita abaikan. Karena kita pikir itu sudahlah, itu udah nggak bisa memang. Kenapa? Kita kurang mengenal Yesus. Kalau kita kenal Yesus, kita tahu kenapa ini ayat bunyinya begini. Di dalam Matius 18, Petrus datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia bilang, Tuhan, kalau ada orang bikin salah sama saya, berapa kali saya ampuni? 7 ya Tuhan. Dia pikir Tuhan bakal puji. Wah, keren kamu Yusuf, Petrus. Biasanya orang 3 kali loh. Kamu 7, hebat sekali Petrus. Enggak, Tuhan bilang bukan 7. Tetapi 70 kali 7 kali. Itu bisa berarti terus-menerus kepada orang itu. Bisa berarti begitu. Yang kedua, bisa berarti siapa saja yang salah sama kamu ampuni. Ayo. Saya nggak tahu di dalam hati saudara, mau pulang, apa mau stay di sini. Saya nggak tahu. Mau pulang sungkan sama pendetanya. Mau stay di sini bingung. Tapi dengarin. Engkau dengan firman Tuhan nggak pernah sia-sia. Nggak pernah. Saudara bukan sedang mendengar manusia berkhotbah. Memang manusia berkhotbah. Tapi Kristus sedang bicara lewat hatiku. Lewat mulutku. Dia sedang pakai aku. Kapan-kapan dia pakai Pastor Sugi. Kapan-kapan dia pakai Pastor Benny, Denny, Daniel. Konflik itu nyata. Nyata. Nyata apa? Konflik terjadi di keluarga. Kadang-kadang saya dengar ceritaan, itu konfliknya pusing saya dengarnya. Sama papanya ribut, sama mamanya ribut, antara kakak adik, antara saudara, dan sebagainya. Di sini mungkin juga ada kayak gitu. Bukan mungkin sih, pasti sih. Ya. Aduh. Enakkah begitu? Lalu konflik terjadi di gereja. Ada di sini? Halo? Ada di sini? Jangan malu-malu jawabnya. Ada di sini? Ada, nggak ada. Konflik terjadi di mana saja. Mau di kantor, mau di sekolah, mau di gereja, mau di rumah, mau di jalan. Soalnya pikir di jalan nggak bisa konflik. Bisa. Disalib, set. Marah nggak? Marah, saudara sekalian. Dipepet. Lu kasih sen dong. Lu kasih sen pelan-pelan, gua kasih. Lu jangan mepet gua. Lu pikir gua takut sama lu. Saudara pikir pendeta nggak bisa begitu? Tuh, kalau begini gampang jawabnya. Kalau jemaat ditanya nggak mau jawab. Begitu pendeta yang salah, diaminkan. Padahal saudara nggak pernah lihat kan? Emang pendeta cuma saya? Lo pendeta ini belum tentu. Artinya belum tentu tidak melakukan. Mana lebih sulit? Tadi belum dijawab. Mengasihi atau mengampuni? Saya minum bentar. Mengasihi orang baik mudah. Ada amin? Ada amin Pak Michael? Bu Sela gampang mengasihi Pak Michael? Dia orang baik? Nggak dijawab. Waduh Pak, Bapak bukan orang baik. Ya, sorry ya. Mengampuni orang yang melukai kita sulit. Orang baik mah gampang. Apalagi yang sering ajak makan. Aduh, baik banget ya.
Tapi orang yang melukai kita sulit mengampuni. Dalam kasih, menang tidak selalu benar. Mengalah tidak selalu berarti kalah. Nah, terima kasih buat Amin ya. Cuma sayang nggak ada tepuk tangannya. Benar kan? Gua menang. Sudah tahu. Di dalam pertengkaran, sekalipun secara argumentasi kita menang, nggak ada yang menang. Saya ini seorang pria yang analitis. Di dalam Chinese itu ada istilah cengli, bocengli. Sebetulnya nggak tepat. Yang benar itu boceng sama uli. Bukannya bocengli, bukan. Kalau boceng atau uli. Ya. Saya prinsipnya begitu. Jadi kalau saya ngomong sama orang, pokoknya kalau lu nggak cengli, gue sikat. Dan biasanya kalau berargumentasi begitu, umumnya saya bisa menang. Karena saya pakai otak. Tapi bilang saya baru mengerti sekalian. Nggak ada yang menang. Bertengkar itu nggak ada yang menang. Nggak ada. Meskipun udah ngomong, nah mati kan, terpojokan. Dia diem. Kalah dong. Yang ini menang dong. Nggak menang. Yang menang itu setan. Bukan Tan Chong Hin, bukan ya. Setan yang menang. Iblis yang menang. Tepuk tangan, jangan tepuk tangan, Pak. Nah, itu setan yang menang loh kalian. Malaikat di surga nangis semua. Itu bukan omongan Alkitab ya, omongan saya doang. Nah, tuh kan lagi ribut kan? Punggung sama punggung. Ya. Mengapa kita sulit? Kenapa sulit? Kenapa sulit mengalah? Kenapa sulit minta maaf? Kenapa sulit mengampuni? Karena ego kita terluka. Saudara sering dengar kata egois. Egois itu apa? Mementingkan diri sendiri. Oh, dia mau orangnya egois. Mentingin diri sendiri. Ego ini itu bisa mengenai kepribadian. Yaitu tentang bagaimana seseorang itu menilai diri sendiri. Dan tentang bagaimana dia ingin dinilai oleh orang lain. Bagaimana sudah menilai diri sendiri? Oh, kalau saya mau orangnya selalu benar. Nah itu, ada orang yang kayak gitu. Lalu dia pun ingin dianggap satu nilai yang tinggi. Itu ego. Ada yang egonya tinggi. Dia nilai dirinya tinggi, dan dia kepengen orang lain nilai dia tinggi juga. Dia anggap dirinya baik, dia pengen orang lain menilai dia juga baik juga. Itu egonya tinggi. Dan ketika ego orang tersentuh, dia tahan, dia lawan. Dengan apa? Dengan kemarahan. Makanya terjadi pertengkaran. Karena egonya terlalu tinggi. Lalu kenapa? Kita ingin menang. Siapa di sini yang ingin kalah? Ya deh, gue kalah. Nggak ada. Semua kepengen menang. Di gereja juga sama, pengen menang. Nggak mau kalah. Lain ya kalau pertandingan ya. Pengen menang dong. Masa pertandingan mau kalah? Tapi dalam hubungan, kalian, kalau inginnya menang, itu karena egonya terlalu tinggi. Dan kita ingin dianggap benar. Siapa di sini yang bersedia dianggap salah? Mungkin nggak ada. Selalu tiap orang maunya dianggap benar. Makanya kalau bertengkar sama orang, datang kepada orang ketiga. Nih, gue mau cerita nih ya. Gini-gini. Menurut lu, salah siapa? Begitu orang itu bilang, lu yang salah. Marah kita. Tapi kalau dia bilang, ya lu benar, dia salah. Saya pernah
suami istri konseling saya masih muda sih. Tapi datangnya nggak berduaan. Nggak bisa bergerak ya? Oke. Nah, jadi ketika suaminya datang, dia cerita-cerita, menurut saya memang istrinya salah nih. Saya ngomong sama dia, iya sih, istri kamu salah. Seneng dia. Besok istri datang, cerita lagi. Saya dengar-dengar, nah kali ini ada kesalahan suaminya. Saya bilang lah, suaminya salah. Waktu di rumah dia cerita, Pak Hari bilang, lu salah. Yang ini, Pak Hari bilang, lu yang salah. Mati dah gua. Belakangan saya baru ngerti, ketika saya mendengar seorang konselor dari Singapura, dia bilang begini, kalau ada orang datang sama kamu, cerita tentang pertengkaran dia sama orang lain, jangan ngomongin orang itu. Mau bener, mau salah, jangan ngomongin, karena dia nggak ada. Kamu nilai aja orang yang datang itu, di mana benarnya, di mana salahnya. Yang penting kamu berusaha perbaiki salahnya untuk orang yang datang itu. Oh iya, saya baru ngerti. Ya. Nah, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 bilang begitu. Kita memang nggak bisa mengasihi, mau usaha juga nggak bisa. Tuhan, tolonglah saya, supaya saya bisa mengasihi orang lain. Sorry ya, tidak bisa. Kalau bisa, semua orang jadi orang baik, doa aja. Terus gimana dong? Ntar, sebentar, khotbah belum selesai. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kasih kita itu berasal dari kasih Tuhan. Kenapa itu perempuan berdosa, mau datang pada Yesus, ya, pecahin kepala, buli-buli, bukan buli-buli sih, minyak rawastu, dituangin ke kaki. Siapa di sini kaum wanita yang pernah semprot kakinya minyak wangi? Rasa nggak ada. Kalau sampai sudah semprot, suamimu lihat dimarahin sama suamimu. Mahal-mahal semprot kaki. Nggak ada. Paling-paling biasa di sini kan, gini. Terus sini-sini. Ingat kan Tuhan Yesus bilang apa? Barang siapa ikut aku, yang pertama-tama dia harus menyangkal dirinya. Nah, hati-hati ya dengan kata ini. Kalau agama manusia ini tidak tepat. Tapi saya mau memberi penafsiran ini berdasarkan Injil kasih karunia. Maksudnya apa menyangkal diri? Ingat, kita tidak akan lari dari Injil kasih karunia. Kita tidak akan lari menuju kepada legalisme lagi. Tidak. Kita setia pada Injil kasih karunia. Menyangkal diri artinya bukan berarti kita selalu salah. Bukan. Jadi kalau bertengkar, enggak usah ngomong, oh iya saya salah. Besok, oh iya saya salah. Atau merasa salah. Enggak usah begitu. Kadang-kadang kita benar kok. Bukan berarti kita selalu salah. Tetapi ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, ego kita semakin dilemahkan, dikurangi. Seperti Yohanes berkata, biarlah aku semakin hari semakin kecil dan dia semakin bertambah. Itu. Kita punya ego tuh nggak bisa kita kurangi, nggak bisa, udah terlalu tinggi. Tapi ketika Tuhan bekerja dalam kita, lama-lama kita dibawa ke arah keserupaan dengan Kristus. Sehingga ego kita diturunin. Nggak bisa langsung, nggak bisa tiba-tiba, set, nol. Nggak bisa. Ingat ya, yang namanya pertumbuhan selalu ada proses waktunya. Ada, amin. Cucu saya, kapan-kapan saya lihat anak saya kasih video, ya, dia mulai turun tangga, pelan-pelan. Lucu lihatnya. Ya. Dulu nggak bisa. Jalan lihat sebentar jatuh lagi, jatuh lagi. Sekarang udah bisa turun tangga. Proses pertumbuhan. Dulu kita belajar namanya botani. Tumbuhan, akar, batang, daun, bunga, buah. Semua proses waktu. Kita juga begitu. Dan puji Tuhan, kita nggak usah kayak dengan agama. Dengerin,
usahain taat, tidak. For God is working in you. Is working, present continuous. Artinya terus menerus. Sekarang, besok, lusa, terus menerus dari dulu juga. Is working in you, giving you the desire. Memberikan kepadamu hasrat. And the power, dan kemampuan. Untuk kau bisa melakukan apa yang dia mau. Apa yang menyenangkan hatinya. To do what pleases him. Untuk melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Kan kita sering dibilang kan, ayo senangkan Tuhan, senangkan Tuhan, senangkan Tuhan. Kenapa? Banyak pujian, banyak penyembahan, senangkan Tuhan. Ini ya, saya mau ngomong ya, saya mesti ngomong dengan hati-hati. Kalau hal itu benar, maka Tuhan akan seperti dewa-dewa yang perlu dikasih sesajen. Tapi Tuhan bukan seperti itu. Dia nggak butuh pujian kita. Di sorga, ribuan malaikat sepanjang hari memuji Tuhan. Kalau Tuhan masih butuh pujian kita, berarti saya pernah ngomong dalam hati saya, dia gila pujian. Tapi dia bukan Tuhan yang gila pujian. Tapi kita memuji Tuhan. Karena apa? Karena kita mengenal dia. Karena kita bersyukur atas kebaikannya. Kita bersyukur atas apa yang dia lakukan buat kita. Kita bersyukur bahwa orang kayak begini diterima Tuhan. Kita bersyukur orang kayak gini diangkat jadi anak. Kita bersyukur kita yang kayak begini dari sampah diselamatkan dan bakal masuk surga. Bahwa kita memuji Tuhan. Bukan karena disuruh. Bukan karena agama nyuruh. Bukan untuk menyenangkan Tuhan. Bukan, justru kita memuji Tuhan karena kita senang. Anda mengerti ya? Itulah yang namanya Injil kasih karunia. Selalu pusatnya adalah Kristus. Tentang apa yang dia lakukan buat kita. Bukan tentang kita dan apa yang kita mesti lakukan buat dia. Bukan. Hari ini, hal ini tidak bisa dipelajari. Tidak bisa dilatih. Ayo latih. Latih. Turunin ego kamu. Latih. Nggak bisa. Nggak bisa. Fisik kita bisa dilatih. Digedein, dikecilin, bisa. Tapi batinnya kita nggak bisa dilatih. Nggak bisa. Yang di dalam sini semuanya pekerjaan Tuhan. Nah pertanyaannya, apa sih yang Tuhan sedang latih dalam diri kita? Bagian mana? Saya pengen dada saya jadi gede, ada jenis latihannya. Perut saya kempes, ada latihannya. Six pack, ada latihannya. Tapi yang di dalam sini, apanya yang dilatih? Apanya? Kalau kita nggak tahu, kalau sudah tahu, sudah akan senang. Kenapa? Karena engkau tahu ketika tiap hari engkau jadi orang Kristen, jadi hidup Kristen, engkau tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam dirimu. Sesuatu yang indah, sesuatu yang hebat, sesuatu yang ajaib. Dan engkau tahu saya mengiring Tuhan, saya ke gereja, saya baca Alkitab, itu nggak sia-sia. Karena Tuhan sedang membentuk hidupku. Kau akan bahagia. Hal ini tidak bisa dipelajari atau dilatih. Ini adalah hasil pembentukan hati. Jagalah hatimu dan segala, karena disitulah terpancar kehidupan. Kehidupan yang kita pancarkan ini cuma tergantung hati. Hatimu bagaimana? Dari mana orang bisa tahu hati orang? Gampang. Dengerin omongannya. Karena apa yang keluar dari mulut, meluap dari hati. Kalau engkau mau tahu hati orang, kau dengerin omongannya. Kalau omongannya banyak sampahnya, artinya di dalam hatinya banyak sampahnya. Kalau saudara mau tahu bagaimana mata air di rumahmu, waktu air keluar, icipin saja. Kalau asin, berarti mata airnya asin. Kalau pahit, berarti mata airnya pahit. Kalau keruh, berarti mata airnya keruh. Kalau engkau mau tahu hati orang, dengerin omongannya. Kalau saudara mau tahu hatinya Yesus, dengerin firman-Nya. Kau akan tahu hatinya Yesus. Jadi, saudara mesti hati-hati dalam pembicaraan. Karena orang akan tahu hatimu.
orang akan kenal hatimu. Makanya kadang-kadang ada ungkapan, silent is golden. Ya, walaupun itu ungkapan sih nggak benar 100% sih. Ya, karena orang mesti ngomong. Tapi saya bilang sama saudara, hati-hati dengan perkataanmu. Kita mengatakan karena dengan, ya, hati dan perkataanmu. Karena orang tahu hatimu. Kita semua di sini nih saling tahu hati teman kita, tahu. Saya dengar Pak Mai ngomong, Pak Mai dengar saya ngomong. Saya dengar Pak Michael ngomong, Ibu Sela ngomong, Ibu Sela Pak dengar saya ngomong. Masing-masing kita bisa ngebaca, oh ini orang begini hatinya. Cuma biasa kita kan sungkan ngomong. Kalau orang barat nggak sungkan. Di gereja teman saya, sekumpulan pengerja lagi meeting. Termasuk gembalanya, istri gembalanya. Lalu di antara mereka ada yang ngomongnya rupanya kurang benar. Dia begini, kamu diam, jangan ngomong. Nah, kalau kita kan sungkan, orang timur. Orang timur itu selalu baik hati. Bukan baik hati, baik di muka maksudnya. Ya. Jadi hati-hati. Kita semua ini ngerti hati teman kita kayak apa, kita ngerti. Saudara bisa ngerti diri saya dengan omongan saya. Dengan pergaulan kita, dengan komunikasi kita, saudara bisa tahu hati saya. Tapi saya pun bisa tahu hatimu. Ketika aku mendengar bagaimana kau berbicara. Kita semua saling tahu. Kita ini semua telanjang depan teman-teman kita. Kita boleh pura-pura baik. Kita boleh pasang muka baik. Tapi teman kita tahu hati kita. Ini adalah hasil pembentukan hati. Jadi tiap hari itu Tuhan bentuk hati kita, sekalian. Saya sering ngomong sama saudara kan, ya, Roma 8:28, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Tapi saya suka terjemahan TPT. TPT atau NLT. Every detail in your life is continually woven together to bring good for you. Setiap detail kehidupan kita secara berkesinambungan seperti ditenun oleh Tuhan untuk membawa kebaikan bagimu. Nah, makanya kita kalau baca Alkitab itu mesti lihat konteksnya. Itu ayat kalau bicara kebaikan itu kebaikan apa? 29-nya mengatakan, sebab kamu sudah ditentukan sejak semula untuk menjadi sama seperti Dia. To share His likeness. Hati kita lagi dibentuk sama Tuhan lewat apa saja. Hal yang baik, yang buruk, yang baik, yang buruk, yang menyenangkan, yang menyedihkan, yang menyusahkan, yang menderita, yang bikin bahagia, semua dipakai Tuhan untuk membentuk hati kita. Pelan-pelan bertumbuh ke arah Dia. Kita semua ini tanpa sadar, sebetulnya sudah ada nih bagian Yesus. Mungkin 10%, 20%, 30%, beda-beda kita. Saudara rajin baca Alkitab, rajin berdoa, setia ke gereja. Kebaikanmu itu dipakai Tuhan untuk membangun dirimu. Ada orang malas baca Alkitab, ogah, malas ke gereja, malas lakukan hal rohani. Jelek kan? Itu pun dipakai Tuhan. Loh Pak, dipakai Tuhan yang jelek. Saudara pernah punya mobil penyok-penyok? Karatan? Kalau zaman sekarang jarang lah. Karena zaman sekarang itu mobil sebelum dicat, dia dicelup dulu, anti karat. Dulu banyak karatan. Apalagi tinggal di daerah yang dekat laut. Penyok-penyok, karatan, engkau bawa ke bengkel. Keluarnya bagus, mulus. Tapi sebelumnya diapain? Yang penyok diketokin, Yang karat dilaset, dibolongin, ditempel sama plat lagi, dilas lagi, didempul, diamplas. Saya tanya, kalau itu mobil bisa ngomong, waktu dia digituin, kira-kira dia tertawa-tawa
atau menjerit? Menjerit, sekalian, menjerit. Aduh, saya diketokin. Aduh, saya dilas. Aduh, saya didempul. Aduh, saya diamplas. Lalu udah selesai, dikasih cat dasar. Nah, dia mulai tahu nih, bakalan bagus nih gue nih. Habis cat dasar, dicat yang tadi. Mungkin merah, hitam, putih. Selesai. Dia bangga. Dia keluar. Kalau dia bisa ngomong, dia bilang, cakep ya saya. Indah ya saya. Waktu dicat senang, saudara. Dia tahu bakal indah. Artinya apa? Ketika hal-hal baik kau lakukan, ketika hal-hal yang tidak baik kau lakukan, Tuhan pakai. Jangan bilang kalau engkau malas baca Alkitab, kalau engkau malas berdoa, kalau engkau jarang ke gereja, jangan bilang itu Tuhan nggak pakai. Tuhan lagi pakai. Untuk apa? Ada yang diketokin. Sudah nggak tahu. Karena kan Tuhan kan mainnya halus. Tuhan kan nggak pernah marah sama kita. Bukan berarti Tuhan pukulin saudara ya, enggak. Tuhan nggak pernah bikin jahat, nggak pernah. Tapi ingat, semuanya dipakai, woven together, ditenun jadi satu. Kalau engkau malas ke gereja, tetap Tuhan pakai hal itu. Kalau engkau rajin ke gereja, itu pun Tuhan pakai. Tapi kalau saya coba analogikan, semua hal-hal yang tidak baik itu sama seperti mobil lagi diketokin, atau dilas, atau didempul, atau diamplas. Hal-hal baik yang kau lakukan, seperti analoginya ya, seperti kau lagi dicat. Tapi semuanya bekerja bersama-sama. Yang menyakitkan dan yang bikin indah, bekerja bersama-sama untuk akhirnya muncul jadi baik. Kita muncul menjadi seperti Yesus. Tuhan lagi bikin itu. Bukan mulai hari ini, dari dulu. Cuma engkau nggak tahu. Tuhan lagi bikin itu. Kenapa? Untuk apa dibikin? Nggak dibikin pun selamat kok. Udah pasti masuk surga kan? Betul? Tapi belum jadi seperti Yesus kan? Belum jadinya masuk surga. Kenapa Tuhan jadiin seperti Yesus? Buat apa? Karena Allah Bapa. Karena Bapa sedang menyiapkan mempelai wanita buat anaknya. Nanti di sono ada yang namanya perjamuan kawin anak domba. Dan Bapak nggak mau sembarangan. Dia nggak mau kasih perempuan sembarangan sama anaknya. Dia mau kasih yang setara dengan anaknya. Ketika manusia pertama diciptakan Adam, udah punya teman-teman sih. Harimau, singa, gajah, lain-lain. Tapi dia bilang, aduh sendirian nggak boleh nih. Dia bawa, diciptakan perempuan, dia bawa. Allah Bapa juga sama. Dia bentuk kita menjadi seperti Yesus. Supaya besok bisa dibawa jadi mempelai wanita untuk putranya yang dia cintai. Jadi saudara mesti tahu, engkau nih jadi orang Kristen nih nggak percuma. Engkau jalan hidup tiap hari tuh jangan pikir, oh saya masak, saya bikin kue, saya bikin masakan, saya rawat anak, saya ngajarin anak, saya cari duit. Aduh siapa yang susah nih? Enggak cuma itu. Itu adalah hukum kehidupan. Hukum kehidupan mengharuskan kita begitu. Hukum kehidupan mengharuskan orang kalau dewasa dia mesti kerja. Kalau dia nggak kerja dia nggak bisa makan. Hukum kehidupan mengharuskan anak dirawat. Hukum kehidupan mengharuskan ibu rumah tangga masak. Dan sebagainya. Hukum kehidupan mengharuskan kita sekolah. Nggak sekolah nanti gedenya susah. Itu hukum kehidupan yang kau mesti jalanin. Tapi di dalam diri kita ada Allah yang sedang bekerja. Membentuk hati kita. Bentuk hidup kita. Sehingga satu saat ketika engkau makin bertumbuh, apakah cucu saya itu sadar? Dia bisa jalan. Dia nggak bilang ini, Mama, saya bisa jalan. Enggak. Dia nggak sadar bahwa dia bisa jalan. Tapi orang lain lihat, dia mulai bisa turun tangga. Ketika satu hari engkau menjadi sabar,
Ketika engkau satu hari menjadi lebih mudah mengampuni, ketika satu hari engkau lebih mudah mengasihi, engkau tidak sadar. Karena itu hasil pekerjaan Tuhan dalam dirimu. Kau nggak sadar. Orang lain yang lihat. Atau mungkin satu kali, kok aku bisa begitu ya? Kok aku bisa ya? Melalui proses perjalanan hidup. 2 minggu lalu saya khotbah mengenai Daud. Bagaimana Daud bisa bikin mazmur yang begitu indah? Bagaimana Daud bisa mengatakan lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain? Bagaimana dia bisa begitu? Setelah dia melalui proses perjalanan hidup yang menyakitkan. Saudara yang punya uang, engkau beli berlian. Aduh, senangnya. 0,5 karat, nggak tahu berapa duit sih. Mahal dah pokoknya. Saya kenapa haus lagi? Bentar. Berlian itu punya nilai 4C. Apa itu 4C? Ya, belum pada punya nih. Carat, clarity, color, cutting. Tadinya bongkahan batu jelek. Orang yang kenal, waduh ini batu diamond ini. Ya saya nggak tahu prosesnya. Mungkin dipecahin, mungkin digosok. Aduh, kalau dia bisa ngomong, dia teriak, aduh. Setelah sekian waktu, berlian, diamond. Engkau dan saya lagi digosok sama Tuhan. He's working in you. Gosok dari kita. Kita sedang bertumbuh menjadi seperti dia. Mungkin sampai kita mati kita nggak nyampe. Kayaknya sih nggak nyampe. Bukan kayaknya sih. Pastilah nggak nyampe. Kok yakin? Iya. Karena kita mengatakan waktu kita rapture, waktu diangkat oleh Tuhan, waktu dia turun, maka tiba-tiba kita diubahkan semuanya. Kita mesti tunggu waktu itu. Sebelum waktu itu nggak bisa nyampe. Tapi kita bisa bertumbuh. Kita bisa bertumbuh. Nggak mungkin cucu saya itu sampai umur 5 tahun kagak bisa jalan. Nggak mungkin. Dia bertumbuh. Ketika seorang pria mulai bertumbuh pada usia tertentu, entah kenapa, dalam hatinya kok dia senang kalau bergaul sama lawan jenis. Dulu malu-malu. Duduk sama-sama di sekolah itu, nggak mau udah dekat-dekat, malu waktu masih kecil. Waktu udah umur tertentu, kok mulai suka sama lawan jenis. Yang gadis juga begitu, mulai suka sama lawan jenis. Siapa yang ngajarin? Memang mamanya ngomong, nak, ayo dong, naksir dong sama cewek. Kagak ada. Tapi karena dia bertumbuh, biologisnya bertumbuh, tiba-tiba ada perasaan seperti itu. Cuma seneng aja berteman. Lama-lama pengen pacaran. Lama-lama pengen menikah. Dia bertumbuh. Kita sedang dibikin oleh Tuhan kayak begitu. Efesus mengatakan, you are God's masterpiece. Kamu ada karya Tuhan yang indah. You are God's masterpiece. Tuhan nggak ada kita nih, cuma Pak Yohanes doang. Enggak, you are God's masterpiece. Kalau kita lihat orang, dia, enggak. Semua kita God's masterpiece. Tuhan lagi bentuk semua kita. Hati kita yang dibentuk. Hati kita. Karena hati kita ada kehidupan kita. Kalau dunia mandangnya, otakmu ada kehidupanmu. Makanya kalau orang udah lumpuh nggak bisa apa-apa, otaknya masih jalan, wah dijaga supaya hidup terus. Meskipun duduk di kursi roda begini kepalanya, tetap diusahakan hidup karena otaknya tinggi. Tapi orang yang berotak tinggi itu tidak percaya ada Tuhan. Satu hari kalau ada orang bilang sama saudara, kamu di Tuhan? Iya. Lalu dia bilang, Tuhan nggak ada.
Saudara nggak usah pusing jawabnya. Jawab aja, buktikan bahwa Tuhan nggak ada. Dia juga nggak bisa. Kalau dia mengatakan sama saudara, buktikan Tuhan ada. Saudara bertanya balik, buktikan bahwa Tuhan nggak ada. Nggak bisa jawab. Saudara kalau ditanya, dari mana engkau tahu ada Allah? Bisa jawab nggak? Sederhana, saudara. Saya emang nggak pernah ketemu dia, karena saya nggak bisa lihat dia. Tapi saya tahu ada pribadi yang namanya, yang disebut Allah, waktu saya baca Alkitab. Di mana? Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itulah pertama kali aku dengar kata Allah. Berarti Allah ada. Nah, bagaimana kita bisa kenal dia? Sering kali, saudara, kita ini kenal Tuhan bukan waktu hal yang enak. Ayub, orang yang terbaik di dunia, kata Tuhan, ketika alami penderitaan lama dan setia, dia ngerti, selalu ingin menjaga supaya anak, dia takut anaknya dia bikin pesta. Jangan-jangan bikin pesta, ntar berdosa lagi. Besoknya dia kasih pengorbanan, supaya anaknya nggak dihukum sama Tuhan. Betapa rohaninya dia. Tuhan aja puji. Di dunia, di bumi ini nggak ada orang kayak dia. Bayangin Tuhan yang puji, sekalian. Tapi di Ayub 42, setelah dia melewati rentetan kesulitan, dia bilang, dulu aku kenal engkau hanya dari kata orang saja. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, jangan anggap semua penderitaan yang kau alami sia-sia. Enggak. Satu hari engkau berkata, Tuhan, terima kasih. Ketika engkau menderita, rasa susah, silakan menjerit sama Tuhan. Silakan ngomong, Tuhan, aku tahu, lewat hal ini engkau lagi bentuk aku. Beri aku kekuatan, Tuhan. Kekuatan apa? Kekuatan apa yang kita butuhkan? Apa yang kita butuhkan supaya kita jadi? Aduh, sangat sederhana, saudara sekalian. Dulu kita sering dengar itu. Saya ngomong bahasa Inggrisnya. Rest. Istirahat. Kok rest, Pak? Ada orang lagi dalam perahu. Dia senang-senang. Terus ada ombak. Terbalik perahunya. Masuk ke laut. Nggak bisa berenang. Dia teriak, ayo, tolong. Dia kecibuk. Turun, muka kepalanya turun di air. Ada orang bisa berenang, datang. Nolongin dia. Gimana nolonginnya? Ya kan dia begini. Lalu itu yang nolongin, masukin tangannya dari sini. Set, dipegang ini. Dia kan masih ketakutan nih. Yang nolong bilang apa? Diem. Tenang. Diam. Tenang. Karena kalau dia masih goyang-goyang, yang nolong tuh susah. Diam, tenang. Tuhan juga bilang tadi kayak begitu. Berserah. 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 Saya suka Roma 12 ayat 2. Let God transform you into a new person by changing the way you think. Tapi saya lupa ayat pertama. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Artinya apa? Persembahkan. Kasih. Terserah dia. Mau diapain terserah. Engkau penjunan. Apa? Ku tanah liat. Waktu saya kuliah dulu, pernah dilatih, dikasih besi beton, nanti akhirnya suruh bikin tang. Dari besi beton panjang begitu bikin tang, diapain? Dibakar. Sampai dia membara, dikeluarin, diketokin. Pak. Kalau dia bisa ngomong, dia nangis, dia menjerit. Belum jadi, bakar lagi, keluar lagi, getok lagi, ditekuk, bla bla bla. Akhirnya jadi tang. Hidup kita sama. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan mukulin kita, enggak. Dalam Injil kasih karunia, kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang selalu baik. Makanya adanya Yesus apa? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, bla bla bla. Ini lagu kenapa nggak pernah nyanyiin sih sini? Nyanyiin dong lagu itu.
dari selama-lamanya sampai selama-lamanya untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dia nggak pernah mukulin kita, nggak pernah. Masa sih Pak kalau saya salah nggak dihukum? Enggak. Sok tahu Bapak, bukan sok tahu. Karena aku tahu, semua hukuman yang seharusnya aku tanggung telah ditimpakan kepada Yesus di kayu salib. Karena aku nggak usah dihukum lagi. Nggak usah. Seluruh kemurkaan Tuhan, waktu di Taman Getsemani, Tuhan angkat cawan, Bapak, jikalau sekiranya mungkin, lepaskanlah cawan ini padaku. Cawan apa? Cawan murka Allah. Akhirnya dia minum. Supaya kita nggak usah minum lagi. Nggak ada kemurkaan Tuhan buat kita. Roma 8 ayat 1 mengatakan, barang siapa dalam Kristus, tidak ada penghukuman di dalam dia. Nggak ada. Tapi Tuhan lagi bentuk kita. Ya. Makanya, seringkali lewat penderitaan, sekalian. Makanya waktu engkau menderita, nangislah sama Tuhan, silakan. Berdoalah, berserulah, silakan, nggak ada salahnya. Tuhan beri aku kekuatan. Dan seringkali, Tuhan tuh seperti nggak nolong. Tuhan diam aja. Paulus bilang, Tuhan, cabut duri ini Tuhan. 3 kali. Tuhan nggak cabut. Tapi Tuhan bilang begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan mungkin sepertinya nggak nolong kita, nggak beri pertolongan apa-apa, nggak beri kekuatan apa, tapi Dia beri kasih karunia-Nya kepada kita. Makanya akhirnya ketika Paulus ngerti itu, dia bilang gini, oke, karena itu aku senang dan rela dalam kesusahan, dalam penderitaan. Karena ketika aku lemah, justru di situ aku kuat. Yesus. Dalam kasih, menang tidak selalu benar, dan mengalah tidak selalu berarti kalah. Nah, kok Yesus bisa? Nah ini, yang tadi saya bilang berserah. Ini Yesus lakukan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran dia taruh di sini. Perasaan dia taruh di sini. Taruh di sini. Apa? Pikiran apa? Perasaan apa? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nggak bisa dong. Gua bener enak aja lu. Gua bener enak aja lu. Masa gua yang mesti ngalah? Masa gua yang mesti minta maaf? Itu namanya mempertahankan kebenaranmu. Yesus kalau dia mempertahankan sangat boleh. Karena apa? Itu memang seluruh kebenaran Allah dia dalam dia. Tapi kita mengatakan dia nggak pertahankan itu. Dia nggak pertahankan. Melainkan telah mengosokkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Masa Allah jadi manusia itu jauh banget ukurannya. Kalau kita cuma sekedar membuang rasa ego, itu susah banget. Tapi bukan kita sih, kita nggak bisa buang ego kita. Karena Tuhan bekerja, maka ego kita lama-lama ditekan, sampai akhirnya hilang. Jadi orang Kristen itu, saudara sekalian, butuh yang namanya kerendahan hati. Dan itu nggak gampang. Kita nggak bisa latih. Oke, saya mau rendah hati, saya mau rendah hati, saya mau rendah hati. Nggak mudah. Karena itu mesti hasil pekerjaan Tuhan dalam diri kita. That is the true Christianity. Dan menjadi sama manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib, di tempat terkutuk. Nah, yang kedua pikul salib kan. Dan siapa yang ikut aku, menyangkal diri, pikul salib. Nah, hati-hati. Kalau engkau menafsirkan secara agama, engkau akan kembali kepada namanya legalisme. Pikul salib. Salibnya kecil tuh, nggak gede tuh.
Artinya apa? Sambil Tuhan memulihkan hati kita, kita dimampukan untuk memilih kasih walau hati terluka. Bukan kita. Tuhan memampukan kita. Tapi Tuhan memampukan kita itu bukan karena kita berdoa. Tuhan, beri aku kemampuan, beri aku kekuatan. Maaf ya, nggak begitu konsepnya. Tuhan beri aku kemampuan, Tuhan beri aku kekuatan. Enggak begitu konsepnya. Konsepnya adalah, for God is working in you. Giving you the desire and the power to do what pleases Him. Itu konsep Injil kasih karunia. Saya agak keras di sini ya. Supaya kita nggak usah kembali kepada legalisme lagi. Capek, lelah. Yesaya 28 mengatakan apa? Oleh orang yang berlogat ganjil, udah kasih firman, tempat istirahat, tapi nggak mau denger. Maunya denger begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, bla bla bla. Sehingga dalam berjalan, mereka jatuh, terluka, tertangkap, dan tertawan. Legalisme itu membuat engkau tertawan, dan engkau lelah. Makin lama ikut Tuhan, makin capek. Tapi kita makin lama ikut Tuhan, makin merdeka. Kita mengampuni bukan karena kita kuat. Nggak bisa. Tetapi karena kasih Kristus memampukan kita. Dia bekerja. He is working in me, working in us. Every day, every time, every hour, every minute, every second. He is working in us. Hari ini kita belajar bahwa mengasihi dan mengampuni bukan perkara mudah. Bahkan sering kali sangat menyakitkan. Iya, kita nggak bisa tangkal. Kadang kita harus mengampuni sementara hati kita masih terluka. Kadang kita harus tetap mengasihi walaupun merasa diperlakukan tidak adil. Tetapi kita diingatkan satu hal. Kita bisa mengasihi bukan karena kita kuat, melainkan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Ada amin. Dan kita bisa mengampuni bukan karena orang lain layak diampuni. Kita diampuni Tuhan bukan karena layak diampuni, kita nggak layak diampuni. Tapi kita mengampuni karena kita sendiri sudah lebih dulu diampuni oleh Tuhan. Last slide. Mungkin hari ini ada di antara kita yang masih membawa luka, kekecewaan, atau konflik yang belum selesai. Mari kita datang kepada Tuhan dan membuka hati kita. Bukan doa, Tuhan beri aku kemampuan mengasihi dan mengampuni. No. Buka hati kita. Memberi ruang baginya bekerja dalam setiap proses hidup kita. Yang menyenangkan, yang menyusahkan, yang membahagiakan, yang menceritakan Tuhan. Aku tahu. Aku ngaku Tuhan, aku susah. Aku sakit, aku terluka, aku menderita. Kadang-kadang Engkau kasih aku bahagia, aku malah bahagia. Tapi sudahlah Tuhan, sudahlah Tuhan. Aku tahu kok, Engkau lagi kerja dalam hidupku. Engkau sedang bentuk hatiku Tuhan. Untuk satu hari kelak, bertumbuh jadi seperti Engkau. Sampai hati kita dipulihkan dan dimampukan untuk mengasihi dan mengampuni. Dan kiranya damai sejahtera Kristus memulihkan hubungan-hubungan kita di keluarga, di gereja, dan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rumah tanggamu, rumah tanggaku. Dalam kasih, menang tidak selalu benar. Dan mengalah tidak selalu berarti kalah.